Hello guys, welcome back. Bareng gue lagi, Vanessa. Dan hari ini kita akan bahas tentang Present Perfect Tense. Present Perfect Tense ini salah satu lesson dari course pengantar bahasa Inggris untuk SBMPTN, dasar-dasar tata bahasa Inggris atau grammar. Let's check it out. Biasa, kenalan, gue Vanessa. Vanessa Virginia, you can call me Vanessa or Nessa. Sekarang gue kuliah di UI, jurusan akuntansi. Gue bisa 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin. Lo bisa ngomong salah satu dari 3 bahasa itu. Tapi untuk course dan lesson, gue bakal tetap pakai Indonesia dan Inggris. Hobi gue suka membaca, because reading is magical time spender. Dan kalau lo merasa course dan lesson yang gue kasih ini berguna buat lo, silahkan follow gue di unacademy.com/user/funfear98. Present Perfect Tense. Present Perfect Tense ini salah satu tenses yang belajarnya gak mudah-mudah amat, tapi juga gak susah, karena dia mempunyai banyak fungsi. Jadi kita tinjau dulu yuk fungsinya yang pertama yang mana. Present Perfect Tense is used if you want to indicate an action which took place at an indefinite time in the past. Kita flashback lagi yuk. Kalau di simple past tense, kita mengungkapkan suatu tindakan di masa lampau yang terdefinisi waktunya. Nah, sedangkan kalau kita mau mengungkapkan yang tidak terdefinisi, indefinite time, kita menggunakan present perfect tense. Patternnya itu adalah subject plus have or has plus verb 3. Yang pakai have siapa? Yang pakai has siapa? Ini jawabannya. Kalau I, you, we, they menggunakan have, I, you, we, they plural noun menggunakan have, he, she, singular noun menggunakan has. Gampang kan? Lalu fungsinya yang kedua, to show an action which happened more than once in the past. Jadi kalau ada satu tindakan yang terjadi lebih dari sekali di masa lampau, lo ngungkapinnya pakai present perfect tense. Patternnya seperti ini, sama aja have, has, verb 3, tapi karena dia lebih dari sekali, jadi lu state, oh twice, terjadi 2 kali, 3 times, terjadi 3 kali, dan seterusnya. Lalu fungsi yang ketiga itu to express an action that start in the past and is still occurring now. Jadi untuk menunjukkan suatu tindakan yang mulai di masa lampau dan masih terjadi hingga saat ini. Jadi kalau misalnya lo mau bilang, tadi gua lagi main laptop, tapi sekarang lo juga masih main laptop. Jadi lo ngomongnya itu pakai present perfect tense. Dan patternnya itu subject plus have, has plus verb 3 diikuti since or for. Since artinya sejak dan for artinya selama. Kalau untuk negative form, tinggal ditambah not, dan gak ada yang berubah, verbnya tetap verb 3. Kalau untuk bertanya juga tinggal diubah ke depan doang, have, has-nya. Diingetin lagi, kalau have untuk I, you, we, they plural noun, sedangkan untuk has untuk he, she, it singular noun. When there is no verb, we should use been. Jadi kalau di lesson-lesson sebelumnya, kalau gak ada verb, mungkin kita pakai SMR, mungkin kita tambahin be. Di present perfect tense, kita pakainya been. Dan dia memang gak beda-beda jauh amat, tinggal bener-bener setelah has, have ditambah been, dipakein adjective preposition noun dan selalu diikuti dengan for or since. Gitu doang. Kalau negatif tambahin not sebelum been, kalau mau bertanya have, has-nya dipindahin ke depan. Since dan for. Since artinya sejak, for artinya selama. Contoh-contohnya yang bisa diikuti situ biasanya since yesterday, since this blank blank blank, kayak this morning, this afternoon. Kalau last, kayak last week, last month, since blank 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 ago, mungkin since 5 minutes ago, sejak 5 menit yang lalu. Lalu ada since 7 a.m., since Monday, since February, summer, 1998. Bisa juga since diikuti dengan subject plus verb to, yaitu past tense. Jadi lu mengungkapkan satu kalimat yang diikuti dengan keterangan yang diikuti dengan past tense. Ini. Nanti lo akan ada contohnya, lo akan bisa lebih ngerti lagi. Kalau for selama bisa diikuti dengan 2 hours, kayak for 2 hours selama 2 jam, for a week selama 1 minggu, for several months, atau this last or this past, ini artinya kayak this last week. Jadi kayak minggu-minggu terakhir ini, kayak gitu. Nah, ada contohnya example, Kim has drunk the orange juice. Kim adalah singular, jadi ikut pakai has. Dia mengungkapkan dia minum. Minum verb 3-nya itu drunk, jadi benar, drunk the orange juice. Di sini dia nggak ada diikuti for since, because it is used to indicate an indefinite past action. Jadi dia cuma mau jelasin Kim sudah minum jus jeruk itu, tapi dia nggak tahu Kim minumnya kapan.
That's why we use present perfect tense and not past tense. Lalu yang kedua, Bill has dropped the glass 2 times. Ini untuk menunjukkan kalau si Bill udah menjatuhkan gelasnya 2 kali di masa lampau. Lalu, Mr. Jule has taught English for 20 years. Di kalimat ini bisa kita simpulin kalau si Mr. Jule udah mengajar bahasa Inggris selama 20 tahun dan dia masih ngajar sampai saat ini. Have you done your homework? Ini untuk menanyakan, have di depan, do jadi done, kayak gini. Lalu, Sam has been sick since Wednesday. Ini untuk menunjukkan kalau misalnya tadi nggak ada verb pakai been-nya di sini. Sam menggunakan has, sick itu adjektif, dan diikuti dengan kata since Wednesday, sejak hari Rabu. Nomor 6, I haven't told him my feeling yet. Waduh, ini agak gimana gitu. Pokoknya, ya, ini juga nggak ada ribetnya, tinggal have not, haven't, told, tell, dari tell menjadi told, verb 3-nya. Lalu diikuti dengan kata yet di sini. Yet itu artinya belum. Jadi, sebenarnya kalau nggak pakai yet, I haven't told him my feeling juga artinya saya belum memberitahu perasaan saya. Tapi dengan ada yet, biasanya lebih diperjelas lagi, biar nggak salah kaprah. Lalu yang ketujuh ada Grace has just watched Despicable Me 3. Jadi, just ini untuk menunjukkan kalau dia baru saja melakukan tindakan itu. Has just watched. Has just. Baru saja. Lalu, he has already fell asleep. He has already fell asleep. Dia sudah tertidur. Jadi, already ini sebenarnya untuk mempertegas aja dari kata has. Has kan artinya sudah. Tapi already juga artinya sudah. Jadi, lebih ke kayak dia udah baru tidur gitu. Wah, udah nih sampai conclusion. Gila, cepet banget ya. Conclusion. Present perfect tense itu digunakan untuk menunjukkan indefinite past time action, suatu tindakan di masa lampau yang tidak terdefinisi waktunya. Jadi lo nggak tahu kapan tindakan terjadi, tapi udah terjadi di masa lampau. Lalu bisa untuk happen more than once. Jadi kalau tindakan terjadi lebih dari sekali di masa lampau, lo pakai present perfect tense. Lalu start in the past and is still happening now. Tindakan yang dimulai di masa lampau dan masih terjadi hingga saat ini. Contohnya kayak, saya belajar bahasa Inggris sejak saya umur 5 tahun. Tapi sampai saat ini lu masih belajar bahasa Inggris ya, Kak? Ya, makanya kita pakai present perfect tense. Lalu, verb is in verb 3. No change whether it's positive, negative, or interrogative sentence. Jadi, benar-benar cuma has, have, plus verb 3. Kalau negatif, tambah has, have, not, verb 3. Kalau interrogative, has, have, subject, verb 3. Jadi, verbnya tetap verb 3 apapun ceritanya. Nggak ada diganti-ganti, seperti simple present yang kalau ketemu das nggak boleh ada is lagi, nggak ada kayak gitu. Lalu yang ketiga, when there is no verb, use been after has or have. Seperti tadi contoh kayak Sam has been sick, Sam has been bla bla bla. Jadi kalau lo mau mengungkapkan tanpa ada kata kerja pakai been. Hanya pakai been, apapun subjeknya lu pakai been, nggak ada pakai be, nggak ada pakai was were, SMR, pakai been, semua subjek pakai been. Yang ngebedain cuma has have-nya, yang pakai has siapa, yang pakai have siapa. Lalu yang terakhir, it is often found since or for in present perfect tense. Apalagi yang ingin menunjukkan kalau tindakan itu start in the past and is still happening now. Pasti diikuti since or for untuk memperjelas kapan mulai dan kapan mulai atau selama berapa lama dia udah mulai, kayak gitu. Gimana geng present perfect tense-nya? Menurut gue ini salah satu tenses yang sangat banyak kegunaannya di masa yang akan datang, dan ini harus lo kuasai karena banyak tenses yang bermula dari perfect tense ini. Bener-bener banyak dan lo harus bisa menguasai. Walaupun ini agak lebih ribet daripada tenses-tenses sebelumnya. Gak apa-apa kalau masih nggak ngerti, kita masih ada Q&A, masih ada soal-soal untuk mempertajam pengetahuan kalian tentang present perfect tense ini. Yang penting kalian jangan patah semangat, terus belajar dan believe in yourself. Inggris itu gak susah. Oke? Seperti biasa, thank you so much for watching guys. And let's meet again in our next lesson. Itu udah lesson kita yang terakhir di course ini. Present Perfect Continuous Tense. Thank you and see you again guys. Bye!